Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Warung Pinky. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di Warung Pinky sederhana. Oke teman-teman, jadi tadi itu saya habis nyuci piring sama nyuci pakaian juga di rumah mama mertua. Soalnya pagi ini saya nggak nyuci di warung. Soalnya di luar itu tukang lagi ngalirin listrik dari warung ya teman-teman, dan di pembuangan air dari warung itu ada sedikit bocornya, jadi takutnya nanti listriknya kena air gitu atau kabelnya kena air gitu. Jadi di sini saya nggak nyuci piring dan nyuci pakaian dulu di warung, dan semua cuci piringku dan pakaian kotornya saya bawa ke rumah mama mertua untuk saya cuci. Nah, ini dia penampakannya ya teman-teman. Jadi listrik ini tuh digunakan untuk ngaduk adonan yang warna putih itu terus ditempel ke tembok bangunan tersebut. Jadi mereka itu ngaduk adonannya make mesin ya teman-teman, atau ada sejenis alatnya gitu, nggak ngaduk secara manual. Nah, lanjut di sini saya mau jemput Abang Nesar sama adiknya pulang sekolah. Tapi sebelumnya di sini saya make APD ya teman-teman, atau alat perlindungan diri dari paparan sinar matahari yang masya Allah luar biasa panasnya. Jadi tadi itu saya pakai jaket sama helm. Di situ tuh saya nggak kemana-mana. Kadang orang heran ya teman-teman, saya ini mau kemana gitu make helm, tahu-taunya saya cuma mau jemput anak-anak pulang sekolah. Soalnya kalau kita nggak make kayak helm dan jaket itu betul-betul kulit kita tuh jadi belang gitu teman-teman, terutama di bagian kaki saya. Semenjak sering jemput Abang Nesar sama adiknya pulang sekolah, kulit aku jadi belang gitu teman-teman. Jadi sebelum semakin parah belangnya, jadi di sini saya make jaket sama helm gitu. Padahal saya itu nggak tiap hari ya teman-teman jemput Abang Nesar pulang sekolah, kecuali kalau papi lagi pergi mancing baru saya yang jemput Abang Nesar. Tapi nggak tahu kenapa saya itu terlalu takut teman-teman sama sinar matahari, nggak kuat maksudnya sama paparan sinar matahari, karena tipe kulit aku itu yang gampang gosong gitu teman-teman. Apalagi akhir-akhir ini saya nggak sempet perawatan. Jadi kalau misalnya saya perawatan bertahun-tahun tapi kena matahari cuma sekitar 10 menit gitu udah gosong teman-teman. Ada yang sama nggak sih sama tipe kulit aku di sini? Oke deh, lanjut ke cerita video. Di sini posisinya saya udah open warung ya teman-teman, tapi di awal video itu saya cuma baru sempet maksudnya open pintu bagian di jualan esesan. Alhamdulillah sudah ada bocil yang nungguin sedari tadi, tapi nggak tahu kenapa bocilnya biasanya tuh bangunin saya teman-teman kalau misalnya saya belum open warung. Tapi hari ini mereka nggak bangunin saya gitu teman-teman, tapi nungguin saya open warung gitu. Jadi di sini tidur saya lumayan nyenyak. Mereka itu sedari tadi datang ya teman-teman, sekitar jam 11-an siang gitu, dan ini posisinya saya open warung di sekitar jam 2 siang. Alhamdulillah mereka nggak bangunin saya teman-teman, tapi mereka malah nunggu saya open warung. Mungkin karena mereka lagi main kelereng di samping warung, jadi mereka itu nggak bangunin saya. Barulah tadi setelah ngelayani bocil 2 orang tadi itu baru saya lanjut untuk open pintu warung bagian lemari etalase, dan setelah itu ada bocil lagi yang jajan ya teman-teman. Ini mereka pesannya es-esan gitu. Di sini saya juga sambil manasin air panas untuk ngisi air termos untuk persiapan bikin perkopi-kopian gitu ya teman-teman. Nah, langsung aja di sini saya bikin pesanan bocilnya. Tadi itu ada yang pesan es rasa anggur sama es teh jus gula batu. Kalau untuk teh jus nggak terlalu dikocok ya teman-teman, karena teh jus itu gampang larut, nggak kayak varian rasa yang lain kayak just juice dan top es itu lumayan lama teman-teman kalau misalnya nggak terlalu lama dikocok. Jadi kalau teh jus itu cuma dikocok bentar udah larut sama air. Nah, di sini air panasnya udah mendidih, jadi langsung aja saya masukin ke termos. Habis ngisi termos, langsung aja di sini ada bocil lagi ya teman-teman. Dia itu mau beli gorengan, tapi sebelumnya di sini saya ngitung-ngitung uangnya gitu teman-teman. Soalnya kadang kalau bocil kecil
kecil seperti ini, kadang tuh dia nggak tahu ya teman-teman jumlah uangnya berapa, cukup atau tidak. Jadi di sini saya ngitung uangnya dulu. Jadi bocil ini pengen beli pentol dicampur bakwan ya teman-teman. Jadi untuk menu titipan yang ready hari ini ada pentol sama bakwan. Ini bocilnya kalau nggak salah pesen 15.000 gorengan dicampur gitu. Katanya yang nyuruh mamanya ya teman-teman. Nah lanjut di sini saya mau sekalian masak karena di sini tuh udah mulai sore sekitar setengah limaan. Jadi di sini saya langsung masak aja. Di sini saya lagi goreng ikan nila hasil pancingan dari papi ya teman-teman. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini saya jarang beli ikan tapi tetap beli ikan ya teman-teman karena hasil pancingan papi tuh nggak cukup untuk 1 minggu ke depan. Jadi papi sementara mancing, saya tetap beli ikan di pasar. Jadi saya itu biasanya masak di sekitar setengah 5 sore gitu ya teman-teman untuk menu makan malam, agar nanti malam tuh saya nggak banyak kerjaan lagi, jadi tinggal beberes di warung aja kayak nyapu-nyapu sampahnya sama nyuci piring. Jadi kerjaan aku nggak terlalu banyak gitu. Sekalian saya nyuci piring ya teman-teman hasil dari makan malam kami nanti. Jadi nggak terlalu larut malam kalau misalnya saya mau cuci piring soalnya orang-orang rumah itu cepat makannya. Nah lanjut di sini saya mau metik-metikin cabai yang ada di samping warung. Terus ini dia penampakan bangunannya ya teman-teman udah hampir selesai dan ini dia pembuangannya. Jadi teman-teman bangunan ini adalah WC ya teman-teman. Dari sekian lama baru saya spill kalau bangunan ini adalah WC. Jadi ini tuh dikasih ya teman-teman, bukan kita yang bikin. Alhamdulillah dulu itu saya pernah mimpiin kapan ya punya WC atau kamar mandi gitu, soalnya di warung itu belum ada WC-nya. Jadi kalau misalnya saya mau buang air kecil subuh-subuh jadi harus ke rumah mama mertua. Ini kita dikasihnya sama anggota DPR RI yang kami dukung di pencoblosan kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah beliau terpilih hingga akhirnya programnya berjalan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah kami termasuk salah satu yang beruntung untuk mendapatkan bantuan dari beliau. Tapi yang dapat bantuan ini nggak sembarang orang ya teman-teman. Kita tuh betul-betul disurvei layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ini.